Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jose Santesa dengan nomor BP 170159 akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan saya beserta program. Berikut hasil presentasi saya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan saya. Yang pertama, saya akan memperkenalkan judul dari PKL saya, yaitu Analisa Sistem Pemasaran dan Pembudidayaan Tanaman Kulit Kayu Manis pada Sektor Pertanian di daerah Kabupaten Kerinci dengan bahasa pemrograman PHP. Selanjutnya, latar belakang dari pengangkatan judul ini yaitu Kerinci merupakan salah satu daerah pertanian. Kulit kayu manis adalah salah satu komoditas yang sangat berpotensi di Kerinci, sehingga diperlukan pemasaran produk agar meningkatnya penjualan kulit kayu manis dan akan meningkat juga ekonomi daerah Kerinci, khususnya pelaku bisnis dan pembudidaya kulit kayu manis. Tujuan dari pengangkatan judul ini yaitu yang pertama, untuk memasarkan tanaman kulit kayu manis. Yang kedua, untuk merancang sistem informasi penjualan bibit ataupun juga tanaman kulit kayu manis yang berbasis website. Dan yang terakhir, sistem informasi penjualan bibit atau tanaman kulit kayu manis menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Dan untuk manfaat, yang pertama, sebagai tugas penelitian dan ikut berpartisipasi dalam menggunakan serta mengembangkan sistem informasi penjualan dan pemasaran. Yang kedua, sebagai sistem penjualan dan media promosi pada sektor pertanian tanaman kulit kayu manis. Yang ketiga, mempermudah pelanggan dalam mendapatkan informasi tentang harga pasar kulit kayu manis beserta manfaatnya. Yang keempat, mempermudah para petani dalam mencari bibit tanaman kulit kayu manis, karena dalam mencari bibit tanaman kulit kayu manis ini sangatlah sulit. Berikut adalah tahapan dari penelitian. Yang pertama ada inisiasi, yang kedua pengembangan konsep sistem, yang ketiga perencanaan, yang keempat analisa kebutuhan, kemudian yang kelima desain, yang keenam pengembangan, yang ketujuh integritas dan pengujian, 8 implementasi, 9 operasi dan pemeliharaan, dan yang terakhir yang ke-10 dengan cara disposisi. Metode penelitian. Di sini saya menggunakan tiga metode penelitian dalam meneliti masalah pemasaran kulit kayu manis ini. Yang pertama, saya menggunakan penelitian lapangan, yaitu sebuah penelitian agar dapat menghasilkan data yang optimal. Maka diperlukan penelitian lapangan, yaitu melakukan pengambilan data langsung di PT Salsabila Kasih Merah Kerinci di alamat Jalan Raya Dusun Baru Sulak nomor 3. Kenapa saya mengambil data pada PT Salsabila Kasih Merah Kerinci? Karena PT ini merupakan salah satu PT terbesar dari penampung hasil akhir dari tanaman kulit kayu manis, yaitu berupa kulit. Kemudian mereka menjualnya kembali ke pasar luar negeri. Untuk penelitian kedua, saya menggunakan penelitian perpustakaan. Penelitian ini dilakukan untuk tindak lanjut dari penelitian yang telah dilakukan di lapangan, yaitu mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder mengenai analisis penjualan kulit manis berdasarkan buku, jurnal, artikel,
sehingga hasil yang didapat lebih akurat dan terpercaya. Dan yang terakhir, saya menggunakan metode wawancara atau interview untuk mendapatkan data serta informasi yang berkaitan dengan pemasaran dan pembudidayaan. Dilakukan wawancara dengan teknisi yang berpengalaman. Di sini saya melakukan wawancara langsung bersama direktur dari PT Salsabila. Untuk analisa sistem, yang pertama itu analisa sistem bertujuan untuk membatasi objek dan subjek yang akan diteliti agar menjadi sebuah sistem yang lebih sistematis. Analisa dan hasil bertujuan untuk membuat sistem yang akan dibangun menjadi optimal dengan mempertimbangkan faktor-faktor permasalahan kebutuhan yang ada pada sistem. Dan selanjutnya untuk analisa, itu ada analisa sistem yang sedang berjalan. Yang pertama itu sulitnya mencari petani yang mau melakukan pembudidayaan terhadap tanaman kulit kayu manis, sehingga penelitian mengenai pembudidayaan tanaman kulit kayu manis ini dilakukan pada tempat yang berbeda. Jadi tempat penelitian terhadap pemasaran dan pembudidayaan itu saya lakukan terhadap tempat yang berbeda-beda. Misalkan tempat dalam melakukan penelitian terhadap pembudidayaan. Ini saya lakukan bisa ke suatu daerah Kayu Aro, Siulak, ataupun ke daerah Kerinci bagian hilir. Yang kedua itu tidak menentunya harga pasar, sehingga banyak orang yang kurang tertarik untuk melakukan pembudidayaan. Karena kurangnya pengetahuan orang terhadap harga pasar tanaman kulit kayu manis membuat orang kurang tertarik dalam menanam ataupun membudidayakan tanaman kulit kayu manis. Padahal tanaman kulit kayu manis ini sangat cocok digunakan sebagai investasi. Yang ketiga, susahnya para pembeli untuk mencari bibit ataupun tanaman cinnamomum kulit manis yang siap tanam. Jenis tanaman kulit kayu manis khususnya di Indonesia yang kebanyakan orang jadikan untuk pembudidayaan, yaitu yang berjenis Cinnamomum burmani ataupun biasa disebut oleh masyarakat pada umumnya yang bernama Cassia vera. Untuk selanjutnya, tidak adanya pasar tetap yang menjual bibit tanaman yang berjenis Cinnamomum burmani yang biasa ditanam para petani. Analisa sistem baru, sumber pengetahuan, sistem pemasaran dan serta pembudidayaan tanaman kulit kayu manis. Sumber pengetahuan, sistem pemasaran dan serta pembudidayaan tanaman kulit kayu manis yang diperoleh dari berbagai pengetahuan dan pengalaman petani, perusahaan, dan pelaku bisnis tanaman kulit kayu manis berorientasi sistem terbarukan. Jadi, saya menciptakan sistem yang terbaru agar orang-orang tahu harga pasar dari tanaman kulit kayu manis, sehingga orang-orang mau menanam tanaman kulit kayu manis. Analisa pemasaran dan pembudidayaan. Sistem tata niaga pertanian merupakan kesatuan sistem dari aktivitas ekonomi yang dimulai dari proses produksi barang-barang pertanian sampai dengan tingkat konsumsi. Fungsi ekonomi dalam sistem tata niaga ini berjalan secara interaktif dan terkoordinasi untuk menciptakan saluran pemasaran yang ringkas, sehingga penyediaan produk menjadi efektif dan efisiensi. Unfit Modeling Language atau yang lebih kita kenal dengan UML. UML adalah salah satu alat bantu yang handal di dunia pengembangan sistem yang berorientasi objek yang merupakan satuan dari bahasa pemodelan yang dikembangkan oleh Bosch. Berikut saya akan menampilkan use case diagram.
use case diagram. Dalam sistem ini terdapat ada tiga aktor yang pertama. Ada admin yang dapat kita lihat memiliki 9 menu utama. Jadi admin ini berfungsi untuk mengatur keseluruhan dari sistem. Yang kedua itu ada aktor member yang memiliki akses terhadap menu dalam sistem. Yang juga ada beberapa menu yang bisa diakses oleh aktor ketiga. Untuk yang ketiga yaitu ada aktor umum. Selanjutnya saya akan memperlihatkan kelas diagram. Kelas diagram mampu memberikan penggambaran implementasi independen dari suatu jenis sistem yang digunakan. Kemudian dilewatkan di antara berbagai komponen-komponennya yang ada dalam sistem ini ialah berjumlah ada 9 kelas. Seperti gambar yang bisa kita lihat. Untuk desain output, di sini saya akan menjelaskan apa itu output terlebih dahulu. Output merupakan hasil dari sistem yang telah diinputkan oleh member dan diketahui oleh admin. Jadi desainnya seperti yang kita lihat di sini, lebih tepatnya seperti menu utama. Dan untuk kesimpulan dari keseluruh laporan saya ini, saya menyimpulkan yang pertama, sistem pemasaran tanaman kulit kayu manis di Kabupaten Kerinci melibatkan beberapa lembaga tata niaga, yaitu ada pedagang pengepul desa, pedagang pengepul kecamatan, pedagang besar kabupaten, dan eksportir. Untuk pedagang pengepul desa ini seperti petani yang melakukan pembudidayaan. Sedangkan untuk eksportir, seperti tempat saya mengambil data tadi pada PT Salsabila Kasiapera Kerinci, mereka tugasnya melakukan eksportir ke luar negeri. Akhir penjualan hasil tanaman kulit kayu manis yaitu berupa kulit, batang akan diekspor ke luar negeri dan kayunya akan dijual ke pabrik kayu yang terletak di daerah Kecamatan Sulak, Kerinci. Jadi dalam tanaman kulit kayu manis ini kita bisa memanfaatkan seluruh tanamannya, mulai dari akar yang bisa dijadikan untuk obat, dari kulit yang bisa dijadikan untuk rempah-rempah, obat, dan juga kayunya. Kayunya berfungsi untuk sebagai sebagai media pembakaran di desa-desa seperti yang kita lihat biasa. Yang kedua, kesimpulan yang terakhir ini, saya menyimpulkan struktur pasar yang dihadapi oleh setiap lembaga berbeda. Tidak ada sistem pasar yang semuanya yang sama, mulai dari harga bibit ataupun tanaman yang berusia 8 bulan ataupun setahun 2 tahun. Struktur pasar yang dihadapi petani cenderung mengarah ke pasar persaingan sempurna. Sedangkan struktur pasar yang dihadapi oleh pedagang pengumpul, pedagang grosir, dan pedagang pengecer adalah mengarah ke pasar oligopoli, sehingga cenderung mengarah ke persaingan tidak sempurna. Jadi itulah hasil laporan saya selama melakukan praktek kerja lapangan. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan program atau website pemasaran yang telah saya buat dalam melakukan pemesanan tanaman kulit kayu manis maupun bibit. Untuk itu saya menyudahi presentasi laporan ini dan akan melanjutkan dengan presentasi program. Terima
Terima kasih. Baiklah, selamat datang di Balai Pemasaran Tanaman Kulit Kayu Manis. Di sini kita dapat login dengan dua cara. Yang pertama bisa sebagai admin, dan yang kedua bisa sebagai user atau tamu. Untuk yang pertama ini kita akan mencoba login sebagai user atau tamu. Masukkan username, dan yang kedua password, terus login. Dan sekarang kita sudah masuk ke dalam website. Di sini kita bisa memilih beberapa barang. Kita mau membeli bibit ataupun tanaman kulit manis. Jika ingin membeli, kita bisa klik beli. Misalnya kita akan membeli bibit. Di sini jumlah, kita dapat mengisi jumlah, berapa jumlah bibit yang akan kita beli. Misalkan kita akan membeli 15. Terus kita ubah data, grand total langsung berubah menjadi 37.500. Sekarang kita bisa klik lanjutkan. Nah, untuk alamat tujuan pengiriman barang bisa diisi dari nama penerima. Misalkan kita klik nama penerimanya Felix. Alamat tujuan Jambi. Dan untuk provinsi kita pilih Provinsi Jambi. Kota tujuan Jambi. Untuk kode pos kita anggap saja 57894. Dan untuk nomor telepon bisa kita anggap saja ini nomor teleponnya. Terus simpan dan lanjut transaksi. Setelah melakukan transaksi, kita bisa melihat hasil belanjaan yang kita lakukan tadi, apakah tersimpan atau tidak. Bisa kita klik ke tampil transaksi. Nah, di sini sudah ada hasil transaksi yang dilakukan tadi. Daftar pemesanan, ini di nomor 4 ada Felix dengan total harga semuanya 37.500. Di sini juga termasuk ongkirnya 375.000. Dan selanjutnya kita coba untuk login ke menu admin sebagai admin. Sebelum login, tentunya kita harus mengisi username, password. Setelah login, lalu kita klik tombol login untuk masuk ke dalam sebagai administrator. Nah, kita sekarang sudah masuk. Dalam menu administrator ini kita diberi keleluasaan dalam mengelola situs website pemasaran ini. Seperti home, seperti tampilan ini, ada password admin yang berfungsi untuk merubah ataupun mengganti password lama ke password yang baru. Ada data provinsi, data kategori. Data kategori ini berfungsi untuk menambah kategori barang. Misalkan nama kategorinya ada yang bibit, ada yang bubuk, dan lain sebagainya. Untuk data barang, kita bisa menambah ataupun mengedit barang yang sesuai dengan yang kita mau input. Di sini baru saya input tadi baru 2 barang, yaitu bibit dan tanaman kulit manis. Dan untuk menu selanjutnya ada data pelanggan, yaitu data orang-orang yang memesan suatu produk dari kita. Terus datanya akan diinputkan ke sini. Dan untuk
konfirmasi, untuk pemesanan barang. Di sini kita dihadapkan dengan daftar pemesanan. Di sini kita dihadapkan dengan daftar pemesanan dan ada jumlah total transfer, status, set bayar. Selanjutnya konfirmasi transfer. Ada laporan. Nah, itulah menu-menu ataupun hasil presentasi dari program yang telah saya bikin selama praktek kerja lapangan. Sekian video tutorial dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil presentasi saya. Mungkin untuk rekan-rekan ada yang mau bertanya, dipersilakan.